Assalamualaikum semuanya, kita akan membahas bab bergerak bersama, yang mana bab ini berisikan awalan kata hubung, kalimat saran atau tanggapan, pantun nasihat, menulis naskah pidato, dan membaca pidato. Kegiatan pembuka, perasaanku. Pernahkah kalian mengalami peristiwa di bawah ini? Apa yang kalian rasakan? Artinya berbagi. Tuliskan pengalaman kalian dalam selembar kertas kecil, jelaskan perasaan kalian dan apa yang kalian lakukan. Yang pertama, kalian diberi nama julukan. Contohnya, si gendut, si mata empat. Yang kedua, tempat makanan kalian tersenggol sampai jatuh. Yang ketiga, kalian ditertawakan karena apa yang kalian ucapkan atau lakukan. Yang keempat, kalian disuruh-suruh melakukan ini dan itu, padahal itu kan bukan tugas kalian. Kelima, barang kalian dipinjam tapi tidak dikembalikan. Yang keenam, kalian tidak diajak bermain bersama. Yang ketujuh, rahasia kalian disebarkan ke teman-teman, padahal kan udah janji nggak disebarin. Dan yang terakhir, kalian tidak diajak berbicara oleh teman-teman kelompok kalian. Terima kasih sudah berbagi pengalaman. Sekarang marilah melanjutkan kegiatan belajar dengan membaca wacana. Bahas bahasa. Perhatikan kata bercetak tebal pada teks berhenti menggangguku. Tersungkur, terdengar, terpental, terpandai, terjatuh, terdiam. Kata-kata tersebut memiliki awalan ter. Apakah kalian mengetahuinya? Perhatikan penjelasan di bawah ini sebagai petunjuk. Makna imbauan ter. Yang pertama, menyatakan sebuah keadaan yang sedang atau sudah terjadi. Contohnya, terdiam, terkunci, terbuka. Yang kedua, menyatakan paling. Contohnya, terpandai, terindah, tertinggi. Yang ketiga, menyatakan keadaan yang terjadi tiba-tiba. Contohnya, tersungkur, tertawa, terkejut. Yang keempat, menyatakan perbuatan yang tidak disengaja. Contohnya, terdengar, terganti, terlupakan. Selanjutnya, membaca. Yuk, baca teks di bawah ini. Definisi perundungan. Perundungan adalah perbuatan mengusik, menyakiti, atau mengejek seseorang dengan berulang kali. Perundungan membuat seseorang merasa tersakiti dan tidak nyaman. Candaan tidak menyenangkan yang dilakukan terus-menerus dapat berubah menjadi perundungan. Adapun jenis-jenis perundungan, yang pertama perundungan verbal. Perundungan melalui kata-kata seperti mengejek, mengancam, mempermalukan di depan umum, dan masih banyak lagi. Yang kedua, perundungan fisik. Perundungan berupa kontak fisik dengan tujuan menyakiti, misalnya mendorong, mencubit, memukul, merusak barang, dan sebagainya. Perundungan mental. Perundungan lewat sikap seperti menjauhi dan mencibir. Tindakan menyebarkan rumor agar seseorang dijauhi atau dikucilkan juga termasuk perundungan mental atau psikologi loh. Perundungan media maya. Perundungan ini dilakukan melalui media elektronik seperti komputer, telepon pintar, dan internet. Pelaku menuliskan komentar buruk di media sosial untuk mengintimidasi dan menyakiti korban. Sikap-sikap yang harus ditunjukkan jika melihat atau mengalami perundungan. Jika kalian mengalami perundungan, jangan diam, ceritakan pada orang dewasa yang dapat dipercaya, misalnya orang tua atau guru yang memiliki otoritas untuk menindaklanjuti perilaku perundungan. Yang kedua, cari teman yang dapat dipercaya, agar mereka dapat membantu kalian merasa aman. Yang ketiga, abaikan pelaku perundung dan jauhi mereka. Perundung akan merasa senang apabila mendapatkan respon seperti yang dia inginkan.
Bicara pada pelaku perundungan, tunjukkan bahwa apa yang dilakukan pelaku bukan hal yang baik dan bahkan berbahaya. Tingkatkan keberanian dan rasa percaya diri. Tunjukkan pada lingkungan sekitar bahwa kalian bukan orang yang lemah dan mudah untuk ditindas. Jika kalian menyaksikan suatu perundungan, jangan diam. Bantu teman yang menjadi korban perundungan. Hentikan atau laporkan kejadian dan berikan dukungan pada korban. Marilah kita bersama-sama menjauhi perundungan agar suasana belajar di sekolah aman dan nyaman untuk semua. Kosakata baru, perundungan, perbuatan mengusik, menyakiti, atau mengejek seseorang. Julukan, nama sindiran, nama ejekan. Agresif, bersifat menyerang, verbal, secara lisan, mental, bersangkutan dengan batin dan watak manusia. Otoritas, hak untuk bertindak. Isilah titik-titik di bawah ini menggunakan kata-kata dari daftar kosakata baru. Kalimat tanggapan dan saran. Apakah kalian pernah diminta tanggapan atau saran tentang sesuatu oleh orang lain? Tahukah kalian perbedaan tanggapan dan saran? Tahukah kalian cara memberi tanggapan dan saran yang baik? Pelajari pengertian tentang tanggapan dan saran di bawah ini. Lalu, simaklah kalimat contoh dengan baik agar kalian dapat membuat kalimat tanggapan dan saran dengan tepat. Saran adalah pendapat atau anjuran untuk menyelesaikan masalah. Dalam memberi tanggapan, hal berikut yang dilakukan adalah memberi saran. Pemberian saran dilakukan dengan pemberian pendapat yang logis dan sesuai fakta. Kalimat saran dapat dimulai dengan menggunakan kata sebaiknya, seharusnya, semestinya. Tanggapan adalah reaksi terhadap apa yang dilihat, didengar, atau dirasakan. Kalimat tanggapan dimulai dari memberikan fakta dari apa yang terlihat. Setelah itu, dapat diikuti dengan pemberian opini yang sesuai fakta dan konteks peristiwa. Kemudian diikuti pemberian respon yang menggunakan perasaan pendengar. Contohnya, situasinya beberapa anak mengolok-olok Ega karena sepatu yang dipakainya berlubang. Adapun tanggapannya, Ega pasti merasa sedih karena diolok-olok temannya. Adapun saran, sebaiknya anak-anak tersebut berhenti mengolok-olok Ega. Akan lebih baik jika mereka menghibur Ega. Selanjutnya, kita akan membahas berbicara, berdiskusi, mempresentasikan. Marilah belajar memberikan tanggapan dan saran terhadap sebuah situasi. Perhatikan beberapa situasi pada kotak di bawah ini. Berdiskusilah dengan teman kelompok kalian. Salah satu dari kalian akan berperan menjadi seorang yang mengalami situasi di bawah ini. Ia meminta tanggapan dan saran dari kalian. Tuliskan kalimat tanggapan dan saran atas situasi tersebut. Kalian boleh menuliskan tanggapan sebanyak-banyaknya. Sampaikan tanggapan dan saran kalian di depan kelas. Berikut adalah situasi pada kotak yang pertama. Hesti merusak barang yang dipinjam dari Sari, tetapi ia tidak minta maaf. Berikan tanggapan dan sarannya. Selanjutnya, Mal mendengar seorang teman berkata hal buruk tentang Asrul dan meminta semua teman untuk menjauhinya, dan tanggapan dan sarannya. Selanjutnya, Bagas mengolok-olok Mira yang sedang tampil menyanyi di depan kelas. Apa tanggapan dan saran kalian? Dan yang terakhir, Roji menulis kalimat yang buruk tentang Wawan di media sosial. Nah, berikan tanggapan dan saran kalian. Kita masuk di bagian kreativitas. Buatlah sebuah papan inovasi yang bertemakan mencegah perundungan. Kalian dapat membuat secara manual atau digital. Buatlah papan inovasi berukuran kertas A4 atau A3. Pastikan tulisan papan inovasi kalian cukup besar. Beri warna atau tambahkan gambar agar menarik. Berikut adalah contoh papan inovasi. Selanjutnya kita akan membahas pantun. Pantun adalah salah satu karya sastra asli Indonesia. Pantun termasuk dalam puisi lama karena memiliki beberapa aturan terkait dalam penulisannya. Setiap bait pantun terdiri atas 4 baris. Baris pertama dan kedua merupakan sampiran, bait ketiga dan keempat merupakan isi. Sampiran dan isi tidak perlu berhubungan. Pantun memiliki rima atau sajak dengan pola yang AB, AB. Jika pasangan baris 1 dan 3, 2 dan 4 memiliki akhir bunyi yang sama. A, seluruh baris 1, 2, 3, dan 4 memiliki akhir bunyi yang sama. Pantun dapat digunakan sebagai alat untuk menyampaikan nasihat. Berikut adalah contoh dari pantun.
Selanjutnya, lengkapi bagian sampiran pantun nasihat di bawah ini. Gunakan pola sajak yang tepat. Sekarang, buatlah sebuah pantun nasihat yang terdiri atas 1 atau 2 bait, tuliskan pada buku tulis kalian. Berikutnya, jurnal membaca. Saatnya menulis jurnal. Buku apa yang sedang kalian baca saat ini? Apakah kisah yang dialami oleh tokoh pada cerita? Apakah kalian dapat melihat persamaan dari unsur cerita dengan apa yang kalian alami dalam kehidupan kalian? Berikut ini adalah satu contoh jurnal yang dapat kalian tiru. Kita akan membahas berpidato. Pernahkah kalian berpidato? Apa tema pidato kalian? Bagaimana perasaan kalian saat harus berpidato? Apa persiapan yang kalian lakukan sebelumnya? Nah, pidato adalah kegiatan berbicara untuk mengungkapkan pikiran di depan orang banyak. Agar pidato berjalan baik, penting untuk menyiapkan naskah pidato terlebih dahulu. Perhatikan naskah pidato singkat berikut ini. Perhatikan struktur penulisan pidato di atas pada penjelasan berikut ini. Yang pertama, paragraf pembuka atau maksud pidato. Paragraf isi 1, terbelakang. Paragraf isi 2, bab perundungan. Paragraf ketiga, akibat perundungan. Paragraf yang keempat, ajakan menghentikan perundungan. Selanjutnya, kata hubung. Kata hubung atau konjungsi yang akan dipelajari kali ini adalah kata hubung antar kalimat. Kata ini ditulis di awal kalimat dan disambung dengan tanda koma. Perhatikan contoh di bawah ini. Yang pertama, kata hubung yang menyatakan kelanjutan peristiwa. Berikut contohnya. Selanjutnya, kata hubung yang menyatakan sebab akibat, dan berikut contoh kalimat. Selanjutnya, kata hubung yang menyatakan pertentangan atau perlawanan. Berikut di bawah contohnya. Selanjutnya, kita akan membahas berbicara, berdiskusi, dan mempresentasikan. Membaca naskah pidato. Pidato biasanya dilakukan di depan umum. Isi pidato menyampaikan pesan penting kepada pendengar. Sebab itu, membaca pidato membutuhkan keterampilan berbicara yang baik. Meskipun menggunakan naskah, pastikan kalian berlatih membaca di rumah. Membaca naskah pidato akan membuat kalian mampu memahami dan menjiwai isi pidato. Mintalah pendapat orang tua pada saat kalian berlatih membaca pidato bersama mereka. Perhatikan unsur-unsur di bawah ini. Nah, yang terakhir, refleksi. Kita telah sampai pada akhir pembelajaran bab ini. Sekarang gunakan tabel di bawah ini sebagai panduan untuk merefleksikan pengalaman pembelajaran kalian pada bab bergerak bersama. Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.